Selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore buat teman-teman yang lagi nonton. Jadi hari ini kita lagi di Museum Beber Wayang Sekartaji bersama saya Edu Waskusnaira Saya Putri Prasya Dewi. Saya Ataya Putri Ajira. dan Bapak Indra selaku pengelola museum. Iya. Nah, jadi di sini kita akan diskusi dan sharing mengenai pengelolaan dan destinasi Museum Beber Wayang Sekartaji. Mungkin boleh diceritakan Mbak Indra bagaimana sejarah singkatnya terbentuk Museum Beber Wayang Sekartaji ini? Ya, terima kasih. Museum Wayang Beber Sekartaji ini terbentuk ya karena dasar semangat saja. Ada beberapa nilai kebudayaan yang hilang, terutama sebenarnya pusaka kita ada 3 ya, keris, wayang, batik, gamelan, pading. Nah di situ kok wayang ini ada salah satu wayang yang perlu ditampilkan lagi di publik, yaitu wayang beber lah waktu itu. Terus dan cerita wayang beber ini pun sudah berbelok arah gitu loh sampai hari ini. Makanya kita visi misi museum itu meluruskan kembali sejarah wayang beber itu, ya akhirnya terbentuklah Museum Wayang Beber Sekartaji ini untuk membangkitkan lagi sebenarnya budaya tutur dan pelestarian wayang. Dari tahun berapa Pak ini? Kebetulan Museum Wayang Beber Sekartaji ini berdiri tanggal 1 Oktober 2017. Sudah 2017. ya 8 tahunan ya. Iya, 8 tahun. Oke. Dari sistem pengelolaan sendiri Pak, mungkin Iya. bisa sedikit dijelaskan sistem pengelolaan yang ada di Museum Wayang Beber Sekartaji ini bagaimana? Ya, awalnya karena kita benar-benar merintis dari nol ya, kita nggak tahu bagaimana dulu, belum ada bayangan yang seperti yang tak ceritakan yang waktu lalu ditinggal piknik keliling-keliling planet. Kita terus ada seni juga, sebelumnya ada Sanggar Seni Budaya Bonalit yang kita ciptakan, terus kok ada tinggalan dari leluhur, dari masyarakat yang terkumpul di sini. Jadi sistem pengelolaannya pertama simple ya, kita yang bisa ikut gabung, volunteer dan lain-lain. Terus berkembang, saat kita bergabung di komunitas Forum Komunikasi Museum Bantul itu harus regulasinya dipenuhi, akhirnya terbentuk yayasannya. Akhirnya sistem pengelolaannya keluarga besar dan orang-orang kepercayaan terutama yang membantu sejak berdirinya Museum Wayang Beber Sekartaji. Tapi moto kami tetap museum yang berbasiskan kemasyarakatan. Jadi jika kita ada tamu-tamu yang lebih ataupun menghendaki paket wisata gitu, museum ada rezeki, masyarakat sini pun harus menerima rezekinya. Jadi banyak nanti yang bisa kita kolaborasi dengan masyarakat dan komunitas. Gitu. Berarti untuk museum ini sendiri udah museum dikelola pemerintah atau swasta ya Pak? Masuk golongan swasta. Masuk Ya, golongannya swasta. masuk bisa pribadi, yayasan, non pemerintah. Ya, Pak. Untuk mungkin yang selanjutnya ini tentang daya tarik yang ada di Ya. Museum Wayang Beber Sekartaji ini, dan mungkin sejauh mana sih Pak nilai sejarah dan budaya di museum ini yang menjadi daya tarik utama para wisatawan untuk datang ke Museum Wayang Beber Sekartaji? Ya, kita mengikrarkan bahwa di sini satu-satunya museum pertama di Indonesia bahkan di dunia yang berfokus kepada wayang beber yang sesungguhnya. Jadi sejak bagaimana sejarah wayang beber itu ada terkait dengan mitos-mitos yang berkembang mengiringi zaman sampai wayang beber kekinian hingga animasi hingga game, itu kita bisa berkolaborasi di situ, dan itu merupakan branding yang utama, serta kita menggunakan sub branding tak kenal maka tak wayang. Seperti tak itu. kenal maka tak wayang. Ya, terus sejak awal memang jejaring kita yang terpenting adalah komunitas-komunitas. Bagaimana wisatawan itu tertarik, ya kita harus melakukan pelayanan yang out of the box, tidak istilahnya di luar batas museum-museum yang reguler gitu. Kita berbasis museum tapi mengarah ke kampung Pancasila, berbasis museum kita bisa ke
lompat ke aksara, ke kertas deluang dan lain-lain itu. Walaupun kita juga punya koleksi-koleksi unggulan masterpiece yang tidak ada duanya di manapun juga lah, itu menjadi daya tarik tersendiri, Mbak. Buktinya ya hingga hari ini untuk penelitian mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi itu puluhan. Seperti itu. Oh ya, berarti Nggih. dari koleksi-koleksi yang ada di sini, dari atraksi-atraksi yang Nggih. mungkin inovasi dari museum ini juga ya, Nggih. Pak. Iya. Kalau buat inovasi atraksi yang ada di museum ini tuh seperti apa ya, Pak? Ya untuk inovasi sih, misal dari koleksi super kami yaitu Kakawin Sutasoma, kita berkarya wayang beber Pancasila yang akhirnya menjadi penelitian, terbentuklah komunitas Kampung Pancasila ini yang setiap tahun Iya. kita ada merti wayang beber Pancasila itu satu kampung ikut semua merayakan 1 Juni pas hari kelahiran Kayak Pancasila. karnaval gitu Iya, lebih ke doa bersama lintas agama, terus nanti berbagai atribut Pancasila diarak keliling kampung seperti itu kan. Jadi museum tidak kaku sebagai benda tapi intangible-nya yang hidup. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi potensi-potensi kami. Ke depan kami ada hal-hal lain lagi yang sebenarnya tidak perlu museum itu besar, yang penting kemauan kita dan konsistensi kita yang tidak hilang semangat gitu. Nggih. Oke, Pak. Buat yang selanjutnya ini ada dari poin amenity atau fasilitas yang ada di sini, Pak. Nggih. Nah, museum ini tuh selain fasilitas yang kayak ruang serat, ruang palon dan ruang yang di sebelahnya itu tuh ada mungkin tambahan lain dan fasilitas buat pengunjung yang mendukung ruang-ruang ini yang ada di museum ini nggak ya, Pak? Ya. Jadi gini, fasilitas ruang serat untuk data-data sejarah wayang, ruang palon penyimpanan wayang, ruang sabda kita kalau ada paket wisata pagelaran wayang beber bisa di situ. Ada juga latihan karawitan, gamelan dan yang lain-lain, mocopatan. Kita juga punya lahan sebenarnya untuk penanaman kertas deluang itu, untuk pembuatan kertas lah. Terkait fasilitas-fasilitas tersebut ya semakin lama kita ya semakin harus inovatif. Nah, coba diulang lagi tadi yang kalimatnya. Fasilitas pendukung yang selain ruang yang utama yang ada di Nah, sini. benar. Jadi kita ada keterbatasan memang karena museum ini kan dari nol, benar-benar dari nol, dari minus lah malah ya, karena kita nggak kepikiran ke situ. Ternyata dampaknya sangat luar biasa, di syuting sampai 150 TV dari dalam dan luar negeri ya. Antusiasme begitu besar hingga tamu-tamu itu tamunya bukan banyak saja tapi kualitas tamunya juga tidak hanya datang sebagai ndelok tok tapi sesuatu ya. Jelas kita fasilitas itu museum tidak terbendung benteng seperti yang lain, tidak terbendung pilar dan ruangan lagi. Kita istilahnya kalau robot itu Android-nya sudah lebih tinggi lagi. Yang penting bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan sesuatu yang optimal. Mas, aku pengen paket ini karena tamuku ini muslim, gimana baiknya? Oh, di sini ada sejarah munculnya Islam, Keraton Yogyakarta ada di situ. Nanti setelah paket di sini kita jalan bersama di situ, senang. Mas, ini Kristiani bagaimana, Bu? Di dekat situ ada Ganjuran, mari belajar wayang dulu, nanti kita ke Ganjuran. Jadi fleksibel. Hindu Buddha bisa ke Mangir, bisa ke mana saja, itu fleksibel tergantung kita bisa menghadirkan paket. Intinya sekarang itu batas ruang itu sudah, kalau Android-nya naik itu, misal Linux-nya naik itu sudah upgrade-nya software sudah, kita tidak terbendung. Bagaimana tinggal kita deal-dealnya. Masyarakat mau buat tumpengan makan siang dari masyarakat. Misal, wala kami pengen yang view-nya kita bisa kan dalam Sariantan, kita bisa ke siapa itu di Resto Sawah di situ punya Pak Pur. Jadi sudah nggak ada keterbatasan lagi. Yang intinya tour travel datang, tamu senang, dapat ilmu, syukur-syukur kita ada sesuatu komisi untuk yang bawa ke sini. Itu udah
selesai seperti Jadi itu. fasilitasnya fleksibel tergantung Fleksibel. permintaan Nggih. dari tamunya tadi ya. Nggih, Pak. tapi cita-cita kami berbeda loh ya. Iya. Seperti yang kami sampaikan. Ini sudah lahan yang kedua, ketiga sudah kami dapatkan. Cita-cita kami nanti tetap 5 unit di kampung ini Iya. supaya nanti memutari kampung Pancasila ini sehingga roda energinya di sekitar sini Pusatnya sudah di sini. cukup. Iya. Ngeten niku, nggih. Oke, kita lanjut. Oke, untuk aksesibilitasnya Pak, kan tadi kan seperti yang Pak Indra bilang sebenarnya tuh di sini udah banyak diliput di Iya, stasiun TV, iya. bahkan udah ratusan ya Pak. Nggih. Nah itu tuh sebenarnya nanti kalau semisal ada pengunjung atau bahkan dari stasiun TV ke sini tuh itu nanti kan termasuknya ini jalannya sempit ya Pak. Mm-mm. Nah kalau semisal pas ada bis gede gitu nanti juga parkirnya nanti di mana Pak? Sudah ada, kita bekerja sama dengan masyarakat setempat. Di sisi timur itu udah ada lahan besar, kalau 3 bis pariwisata muat di situ. Iya. Jalan-jalan juga nanti kalau sifatnya banyak tamu, ada orang yang kita tugasi untuk jaga, nanti dari situ kita berbagi rezeki ke masyarakat. Tapi ini sudah periodisasi gaya berpikirnya manusia sudah berbeda. Kalau dulu itu restoran itu harus di pinggir jalan, harus apa, sekarang yang delik-delik itu malah Hidden dicari gem gitu. istilahnya seperti itu. Seperti Gua Langse dan lain-lain itu setiap presiden pasti datang ke situ. Jadi untuk tempat itu sekarang sudah apa, arah muda-mudinya itu sudah cari, nek semakin sulit itu pasti dia semakin istimewa Tertantang. seperti Iya. itu. Terus kami juga sistemnya konfirmasi dulu. Reservasi gitu ya? Reservasi kalau museum lain loh, tamu raja, justru kita merajakan tamu, makanya kita memanajemen tamu jangan sampai tabrakan dengan tamu-tamu yang lain kan, seperti itu kira-kira seperti itu. Berarti kalau untuk lahan parkir tuh udah ada disediain sendiri tapi Ada. enggak di sini gitu ya. Tidak Kalau di di sini di sini untuk motor dan mobil 1-2. Kalau bis-bis besar di situ, dan rutenya pun berbeda. Ada rute yang bisa dilewati bis pariwisata besar ngeten. Nah itu nanti mapsnya sama nggak Pak? Kan orang kalau semisal mau ke sini Berbeda. Nanti kan tinggal kita humanity-nya bagaimana. Seperti perpus di sini di UGM baru ada si Lisa itu yang bisa jawab. Tapi di Eropa balik lagi dia. Perpus itu ada profesor yang menemani secara langsung. ya. Apa toh ilmu mantikane seperti itu. Jadi perpus-perpus di Inggris itu malah ditemani langsung, bukunya manusia langsung. Jadi gaya itu berulang lagi. Walaupun ada Google Map, tapi kalau spesial rute seperti itu kan tinggal ada staf yang menjaga, nanti connect, komunikasi, nanti diantar langsung ke tempat itu. Berarti makanya harus reservasi karena itu nanti ada perbedaan jalur ya Benar Pak. sekali. Dan Gitu. biasanya kalau nanti paketnya lebih gitu, kita anak-anak juga pas jalan ke sana ke sini 70 meteran itu anak-anak pada ngereok gitu untuk nemani tamu, kasih Oh, bunga. ada dan penyambutannya. ya seperti itulah, kita lebih memanusiakan manusia itu, Iya. lebih jadi plus-plusnya di situ. Nggih. Servisnya lebih Iya, terasa di nggih, terus. Terus kalau dari pengelolaan media sosialnya itu kan kayak orang-orang tuh kadang nyarinya lewat IG atau lewat mana itu Iya. nanti yang mengelola siapa sih Pak itu? Yang mengelola saya sendiri. Oh jenengan sendiri. Iya. Ini. Kebetulan saya ada YouTube itu mah ngalahin dinas-dinas itu juga saya, tapi keterlibatannya ada dosen isi, dekan, wakil dekan itu Mas Janu yang di belakang saya. Oh, wangune iki, sistemnya iki gitu. Biasanya kalau dulu pas kita dapat rezeki dari apa itu dana yang dulu dari pemerintah itu, kita mempekerjakan teman-teman khusus di IT-nya, khusus di apa. Tapi kalau baru seperti ini ya di handle semisal, sendiri gitu ya Pak. iya, kita bisa lihat ya YouTube itu ada bocah ngeruk-ngeruk tanah bisa jutaan subscriber itu ya. Iya. Yang penting itu sekarang itu di mata media sosial tidak ada besar kecil, tidak ada limosin, tidak ada sepeda. Yang penting bagaimana kayak kreatif menyuguhkan ide-ide itu ke masyarakat, kan seperti itu. Gitu. Untuk Ya. yang selanjutnya ada layanan pendukung. Apakah di sini ada kayak toko souvenir, workshop seni, atau kayak kegiatan budaya lainnya, Bapak? Kalau di sini menyediakan souvenirnya ya workshop Iya, kertas, sekaligus souvenir miniatur wayang beber itu. Ini pun sudah menjadi sesuatu yang primadona sekali, karena bagaimana ya, kita tanggal 19 besok itu juga jadi narasumber di ISI Yogyakarta Oh, yang
yang ngadain nggak main-main, Profesor Mardi sama Prof siapa itu, Engel dari Austria. Jadi itu dari luar ya, dari luar kolaborasi. negeri yang menjadikan kami narasumber. Jadi Kertas ini kan sangat istimewa sekali. Iya. Ini tapi Namanya pun Daluang atau iya, Daluang itu ya Pak? nggih, karena ini sejarahnya panjang. Dan itu pun masih variatif. Kalau ada paket, saya pengen keliling kampung ono apa wae, pembuatan serapi ada. Anggur, anggrek ada, ke sawah nanti bagaimana. Bagaimana kita memanajemen masyarakat sebenarnya. Kalau saya sih museum itu lintas batas ya, kita harus menembus itu. Enggak cuma benda-benda yang Nggih, disimpan aja gitu ya Pak? nggih, leres. Berarti Nggih. udah banyak keterlibatannya juga Iya, ke masyarakat, harus, nggih. impact-nya juga ke masyarakat Iya, juga ada. nggih. Gitu. Iya, Ada lagi kamu? ada lagi. Untuk selanjutnya ada carrying capacity. Ini kayak pihak museum ini udah mengelola kapasitas kunjungan agar tidak mengganggu konservasi koleksi wayang beber. Iya, tentu kalau bersifat penelitian kita pasti harus pakai standar-standar khusus ya, kayak glove dan lain-lain. Itu kayak kemarin dari mahasiswi isi konservasi lontar ya harus disiplin. Walaupun mereka kadang cuek, saya penting tugas ke foto, tapi kami ya jangan Iya. semudah itu, harus ada proteksi ya, karena benda-benda seperti wayang beber yang sepuh-sepuh seperti koleksi naskah itu kan sangat rapuh sekali. Tentu kita memberikan regulasi-regulasi yang tentunya harus ditaati. Kalau anak-anak sih yang penting jangan makan minum di dalam ruang, kan seperti itu kira-kira nggih. Dan mungkin ini dari aku pribadi ya Pak. Nggih. Ini tuh di sini tuh ada kolaborasi nggak ya sama travel agent atau travel yang ada di Jogja atau di luar Jogja gitu buat bawa tamu ke sini? Sudah beberapa kali sebelum Pak Deddy Mulyadi ada aturan Kebijakan baru itu SD Lukmanul Hakim Bandung itu setiap tahun ke sini. Seperti yang saya ceritakan, nominal yang sampai besar sekali besok Januari itu dari Sekolah Cikal Keluarga Besar Najwa Shihab ke sini 3 malam. Jadi seperti itu deal-dealan kita kerjasama. Terus ada dari Blangkon siapa ya, kemarin baru ke sini juga penjajakan. Tadi pun sebenarnya tour travel datang ke sini. Banyak yang ingin kerjasama karena di sini itu Mbak, muatannya itu bagaimana menampilkan Jawa itu secara ilmu pengetahuan, seperti yang saya kemarin ngobrol dengan jenengan. Sebenarnya mistis, gaib dan lain-lain yang ditakut-takutkan ke kita itu karena biar kita tidak mendalami ilmu Jawa itu sendiri. Sedangkan ilmu Jawa ini penuh dengan sains, logika, fisika kuantum yang bisa dipaparkan. Ngopo to kok ngene, ngopo to kok ngono, ngopo to kok gamelan. Kalau gamelan seperti yang kita lihat di bioskop ada pocong dan wewe, kenapa di Jerman dia diteliti gelombang bunyinya untuk sumber meditasi, kenapa di Israel gelombang selendro itu diteliti untuk penyembuhan metabhavana. Itu semua kan ilmu pengetahuan leluhur. Buat Candi Borobudur itu kan pakai logika kuantum, bukan seperti yang diceritakan sekarang pasti jin, pasti ini, agar kita tidak mencintai bangsa kita sendiri. Keris nanti ngomong ke demit, ini batik ngomong ke demit. Padahal pembuatan keris itu kan metalurgi yang luar biasa, berapa ribu derajat, bagaimana logam meteorit bisa menyatu dengan itu kan hanya orang sini yang bisa buat. Tapi penelitiannya malah di luar Iya, negeri. nah ini kita kan membangkitkan ilmu-ilmu ini agar apa? Bangsa itu melek, kita punya sumber daya manusia, sumber daya alam yang luar biasa, akhirnya bahan mentahnya ke sana semua karena kita sendiri didemit-demitkan akan ilmu pengetahuan kita. Jadi, kok istimewa banget ini, kok bisa seperti ini. Sampai GNFI juga ke sini, Good News from Indonesia itu mengungkap sisi-sisi ilmu pengetahuan dari filosofi-filosofi Jawa zaman dulu, kan seperti itu. Gitu. Menariknya di sini, walaupun generasi muda dan itu kan pernah cerita juga bagaimana Tom and Jerry berasal dari Candi Mendut, ada reliefnya 48. Kenapa orang Amerika yang dapat jutaan dolar sementara kita datangi candi isinya bayangannya pocong dan hantu. Udah Jadi konotasinya ini kan horor yang gitu harus ya, Pak? kita rubah mindset kita ini.
selalu mencaci maki leluhur sendiri yang sama orang luar negeri ternyata dikemas jadi sesuatu yang sangat mahal. Nah, seperti ini seharusnya kita bisa lah. Makanya terus tamu-tamu ono opo itu gitu. Kita itu tidak murah istilahnya, seperti Iya. budaya Jawa itu highly peradaban yang luar biasa sekali. Nah, tentang tadi pengetahuan budaya yang dipunyai Jawa dan ada di museum ini, Pak. Iya. Nah, dari museum ini sendiri tuh ada pemandunya nggak, Pak, yang buat menjelaskan satu persatu sejarah koleksi yang ada di museum ini? Kalau itu namanya kurator, kita sudah bekerja sama dengan Dinas Budaya dan terkait, dengan Baramos dan terkait. Dan itu satu koleksi yang mau jelaskan sehari nggak cukup. Sementara kami di sini ya edukator. Kalau untuk lebih khusus itu ya dengan saya. Kalau edukator dengan Mas Fadil, Mas Farel pun sudah sekilas gitu sudah bisa menjelaskan 85% secara umum koleksi-koleksi itu. Kita ada Mas Wawan, kita ada Mas Bagas, ada Mas Heru. Jadi warga sini saja yang sudah mendapatkan sertifikat HPI ada, karena dari kalau cari sendiri itu kan mahal ya. Biasanya museum ada program gini yo. Karena saya udah punya double, biasanya tetangga yang ayo sing canom ini kesempatan bekerja ikut. Sampai Mas Wan itu juara ke Bali, ke Jakarta karena fasilitas dari museum ini gitu. Berarti pemandu tuh sebenarnya kalau yang selalu ada tuh jenengan, tapi kalau semisal butuh lebih, kalau ada wisatawan banyak tuh nanti tinggal calling warga sekitar gitu. Iya, kita kolaborasi tidak hanya warga sekitar. Besok Senin Nggih. itu ada pedalangan. Itu kita mendatangkan ahli sastra. Namanya Ki Supri. Ada juga Ki Yanto yang dia gambar wayang bebernya. Jadi seperti itu kan sekarang itu sudah ya. Kolaborasi Iya. sama Kita lihat BNI, biar Pak. pas di Sutape. Jangan tahu KFC? Nggih. Ayamnya dari Amerika enggak? Ya, dari sini, Pak. Pekerjanya dari Amerika. Enggak. Enggak Ya, dari sini. Semua tempat yang beli sini. Sistemnya dari mana? Dari sana. Nah, sekarang kan kita sudah tidak manual, sementara museum-museum yang lain masih manual, monggo. Kalau saya sudah ke itu tadi, asal semuanya. Saya penting tamu itu kan ketercucupan, Nyaman. kebanyakan aturan tamune sedih gimana? Iya. Kan seperti Lebih itu menjaga kita sudah. kenyamanan dan kualitas. Iya, gitu ya, Pak. sekarang sudah kalau sistemnya jalan sudah enak, gitu. Buat kalau tamunya sendiri nih, Pak, ini Iya. tuh di sini kalau dalam satu kunjungan bisa menampung berapa tamu, Pak, di museum ini? Belum banyak-banyak, 100 itu kita sudah maksimal. Kalau kita untuk saat ini kita menghadirkan quality dulu karena keadaan kita ada keterbatasan. Kalau duduk bareng ya nanti tidak dikira merti dusun ya Mbak. Jadi 100 kursi itu udah cukup. Nanti kita kasih materi di luar, kita pecah ke dalam gitu. Berarti kalau masuk tuh maksimal berapa orang sih Pak sebenarnya? Kan kita dibagi 3 Ya. per 20 per 12 bisa nanti ganti ruang. Dulu pernah 300 tamu. 300 tamu. Tapi kan sekali, kita Pak. nggak kehilangan akal, nanti yang separuh ke Selonggilang, Iya. Panembahan Senopati dulu, yang anu ke Anggur dulu, ke ini. Jadi dibuat jalan-jalan mereka. Tamunya seneng dapat plus semuanya teratasi kan masalah. Jadi di kloter ada jadi yang selesai. itu dulu. Nggih. Gitu. Masih Kalau untuk Bapak sebagai pengelola ini udah ada kayak gambaran buat kayak batasi perharinya gitu gak jumlah wisatawannya? Kalau kami santai. Kami ini yakin masih memakai program lama yaitu namanya Repelita ya. Rencana pembangunan. Nah, ini tahapnya 5 berapa tahun. tahun sekali Iya. gitu. Yang Mbak lihat di sono budaya sekarang ini bukan ditanam tahun lalu. Iya. Itu sudah sejak 1934 Thomas Karsten membangun. Nggak ada Thomas Karsten dulu mikir CCTV ya Mas ya. Nggak ada Thomas Karsten dulu pikir nanti nek karyawan datang absensinya nganggo meripat, nganggo pakai ini, jari. itu akan bertahap. Jadi saya ada di istilahnya Naruto-nya Hokage 1. Pengumpulan material koleksi-koleksi dulu, yang keras-keras dulu. Beli tanah ini bukan seperti beli mie ayam Mbak, jadi harus ekstra dapat inilah. Nanti
kalau saya beruntung saya merasakan level berikutnya, kalau tidak kan bisa setelah saya nanti bagaimana mengembangkan ini terus berkembang seperti itu. Seperti ini aja baru saya yang pertama aja sudah ada 60-an negara yang kesini kan, dari negara yang berbeda-beda. Udah dari mancanegara Ya. juga banyak yang kesini. Ya karena yang dikejar manusia itu sebenarnya yang tidak ada di tempat lain kan, kuncinya Iya. seperti itu. Kunci filosofi ya seperti itu. Kalau ini berarti rata-rata kunjungan per bulan gitu berapa Pak? Sepi ya, 200 kadang ya Mas ya, 200-an ini rata-rata ini udah nyentuh angka 2000 berapa tamu gitu. Karena kita bukan, maaf ya, nggak ada museum ek. Iya. Datang itu cuma moto, maaf ada meriam, dia nggak niat masuk ke museumnya, itu kan ya beda ya, dia yang penting tiket di situ. Kalau kami kan datang tuh harus tahu, syukur-syukur mulai itu dari bangga dari wong Indonesia gitu loh. Kan seperti yang saya katakan, 22 negara sudah menjelaskan saya betapa hebatnya Indonesia. Gitu. Kalau Pak Indra sebagai pengelola nih, menurut Bapak apa aja sih Pak faktor naik turunnya pengunjung ke sini tuh? Tidak ada naik turun, tidak ada apa ya. Kalau kemarin Covid jelas Iya. itu pukulan bagi kami. Terus efisiensi tahun lalu jelas, program-program banyak dikat. Tapi bagi saya sendiri, karena saya ini yang dari nol ya, Ya. saya tidak memikirkan itu semua. Saya memikir kalau saya cari profit, ya toh, saya tetap kerja di Italia. Buat apa di sini? Sana sama bule tiap hari saya enak semuanya. Bagi saya mempersembahkan ini untuk Tuhan. Gimana nanti ada masyarakat ke sini terbantukan, terdapat sesuatu manfaat, yaitu plus. Tidak terus harus bagaimana, kalau itu kan cuma bonus saja kan, seperti itu. Jadi ya ngalir aja hidup ini gitu. Yang penting progresnya memberi kemanfaatan bagi yang lain kan, seperti itu. Masih nganu banget. Awal banget gitu loh, Mbak. Gitu. Tapi kalau yang paling kerasa banyak pengunjung tuh pas musim apa gitu Pak? Ya pas 2024 kita menang Indonesia 1 miliar, kita dapat kertas jalan-jalan ini karena museum. Kegiatan 10 bulan itu kan kegiatan seni semua, bisa berapa itu setiap hari mendatangkan UMKM dan lain-lain itu selama 10 bulan. Tapi kan itu kan tinggal bagaimana ya keadaan sekarang, di efisiensi semua ya, kita kan tidak terus kepiye-kepiye, tapi biar aja yang penting seperti jenengan lah. Saat mau beli mie ayam itu kan wah pengen banget, nanti kalau saat sudah habis mie ayam itu kan ngene gitu, seperti itu. Jadi yang penting kita terus positif menghadirkan sesuatu ini, jangan sampai hilang, kita menjaganya dan berinovasi dalam menyajikan koleksi. Seperti yang saya kasih tahu kemarin, di Jepang hanya ada kaleng bekas, tapi Yang bekas bom kena itu bom ya. Hiroshima itu gimana itu. Nah, tapi cita-cita terbesar sih seperti orang-orang Eropa ya, orang Itali datang ke Prancis, yang didatangi dulu museumnya gitu. Kalau kayak kita kan mallnya, kafenya, destinasi wisata yang baru hype terkenal. seperti itu. Berbeda orang pikirnya dengan orang Eropa. Kalau mereka pasti museumnya dulu. Gitu. Sejarah-sejarah dari negaranya itu dulu. Iya, kan ketangkep semuanya nanti. Iya. Ya. Di sini sendiri ada berapa koleksi yang tersimpan, Pak? Belum terlalu banyak, 700-800an koleksi. Belum terlalu banyak ya. Karena dari awal ya, dari kita kaum perintis gitu. Kemarin. Untuk koleksinya sendiri didapatkan dari mana Pak Indra cari koleksinya sendiri, atau ada orang yang juga hibah menitipkan koleksinya gitu? Jadi pertama memang tinggalan leluhur-leluhur saya ratusan tahun yang lalu. Terus tertarik budaya, ada teman-teman komunitas, tak sumbang ini, tak kayak ini, hibah ini, terus dari tukar rawat dan lain-lain. Ya pembelian juga, hinggalah sekarang ini bagaimana bisa terkumpul lah ya. Dan kita nggak nyangka PAUD juga akan seneng ke sini. Ternyata mainan kura-kura kemarin ya, sampai anak-anak PAUD mau melukis karena didulani kura-kura dulu, berarti kan out of the box. Dan ternyata saat kita ke Taman Pintar, saat kita ke museum-museum yang berbagai itu sama konsepnya itu.
daya ketertarikan kekinian yang mereka belum pernah dapatkan, pengalaman yang unik, terus nanti menuju ke materi. Cuman kan tampilan di sini ya karena ragangannya seperti ini ya kita seperti ini dulu. Tapi gitu. konsepnya udah menyesuaikan kayak di sana gitu Sama, ya? bahkan mereka yang niru konsep. Oh iya. Sejak museum berdiri dulu 2017, saya ngebom ke museum itu harus hadir di Instagram. Kayak Sono Budoyo, kayak ini itu kan bahkan banyak museum gede itu membeli apa itu museum yang lain itu beli agar followernya banyak itu Oh, loh. beli follower. Tidak ada Iya. itu saya tahu, tapi kan memang yang ngebom ke sampai sekarang ini kan YouTube Museum Sekartaji itu di atas disput dispar karena kita ngomongin museum itu tidak harus nyelenuk benda koleksi, Mbak. Apapun yang senang nanti tujuannya ke museum seperti itu. Jadi apapun anything apa yang ada yang tamu suka dulu dilakukan sama tamu, baru nanti kita Iya. menuju ke materi dari museumnya Iya, gitu ya Pak. seperti itu. Kayak apa itu? Apapun makemnya yang penting teh egg gitu kan. Seperti itu. Endingnya sih. apa yang seperti itu terpenting kan gitu ya, Pak? semuanya kan muaranya ke seperti itu karena sekarang pemikirannya sudah global. Gitu. Jadi, Ada lagi? itu ya. 30 menit. Ya, masih ada sekitar 5 menit nanti. Tambahin apa nih? Ada dari Ataya? Udah. Nah, mungkin dari aku sendiri ya Pak, aku tuh kemarin penasaran banget sama yang namanya ruang serat. Iya. Nah, kan namanya ruang serat, kalau Iya. di aku sendiri serat tuh nulis atau Iya. tulisan gitu ya Iya. Pak. Tapi yang tersimpan di sini nggak hanya tulisan nih Pak, tapi Iya. ada koleksi kayak fosil-fosil. Iya. Itu kok bisa masuk di ruang serat tuh gimana ya? Jadi itu kan seratan dalam wayang. Oh, Kemarin kan sudah wayang itu saat tampil tidak selek wayang langsung tapi ada yang namanya janturan. jantur. Doa. Oh, doa. Nah, Sebelum janturan itu kan sebenarnya serat, ada seratnya juga, serat janturan itu. Kita hadirkan bendanya. Hung wilaheng. itu apa, Pak? Hung itu kan Big Bang-nya alam semesta tercipta itu, tanya aja NASA. Makanya digunakan untuk doa kuno kan. Ong Santi Ong itu dasarnya meditasi kan kita gitu kan getaran. Makanya jadi tercipta alam semesta. Sadu Buddha Murci Tengkawi, Sadu Buddha. Ketika kesadaran kita terhadap yang paling awal itu apa? Ngomong ke Tuhan nih, kawine kang wis mengku kaono. Yang awal sudah seperti itu. Manggon tanpa papan, miat tanpa wahono. Dia tidak butuh tempat, ruang dan waktu. Ingat, saat derenge jagat gumlar ana apa to ingkang kaeksis, sebelum untuk manusia ini ada apa toh yang eksis. Nah, kalau kita menyombongkan diri sebagai manusia itu yang paling sempurna, ini fosil sudah 400 juta tahun yang lalu. Masih Sementara sempurna. manusia ini kan Homo sapien ini yang paling sempurna ini. Yang sebelum kita dulu kan masih bungkuk, masih ini. Iya. Untuk menjelaskan seperti itu, kalau jelasin ke anak-anak kan repot dijelasin, makanya diomongi ke ono dinosaurus, ono iki. Lagian dalam janturan wayang itu ada urutan. Ngomong ke kebesaran Tuhan, nanti ke para dewa-dewi, Iya. leluhur, raja, baru kehidupan kenegaraan, baru wayang kayane lewat. Kan ada urutannya seperti itu. Terus ini itu sebenarnya kan satu yang menyatu tiga ruang utama ini. Serat, palon, sabdo. Sebenarnya itu kan serat, sabdo, palon. Jenengan nanti akan pelajari itu sendiri. Oke, Pak. Tanpa Itu satu bertuburkan kata yang tentang agama, terangkai. itu wingit sekali, itu gegernya Majapahit. Saat Majapahit, nggak apa-apa ngomong di sini, Iya, Bapak. nggak apa-apa ya. Iya. Tapi jangan salah paham ya, ini bukan keagamaan ya. Majapahit dulu runtuh. Iya. Sebenarnya Sunan Kalijogo Sesi Tijenar sudah ngadang-ngadangi karena Raja Majapahit itu sudah sangat baik memberikan jalan kepada Islam untuk berkembang dengan baik. Makanya difasilitasi pondok-pondok zaman dulu dijaga sama Majapahit. Lah ketika membesar, A few moments later. seperti itulah kira-kira. Sudah, terima kasih Pak Indra Iya. untuk sharing dan diskusi kita siang ini. Iya. Jadi sudah cukup, kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Museum Wayang Beber Sekartaji
menghadirkan cerita lama yang digelar kembali lewat gulungan-gulungan lukisan. Di setiap adegan tersimpan kisah Panji, nilai kesetiaan, dan jejak kebijaksanaan leluhur. Mari berkunjung menyimak cerita yang hampir terlupa dan bersama-sama menjaga agar seni wayang beber tetap hidup, mengalir dari masa lalu menuju generasi yang